musyawarah desa untuk kelompok marginal yang ada di desa Sungai Raya. Bapak dari Sekretaris Kecamatan dan pendamping yang kami hormati, serta Bapak Ibu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang hadir pada hari ini. Bapak dan Ibu, pertama kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam memenuhi undangan kami untuk melaksanakan musyawarah untuk tahun anggaran 2023 pada kelompok marginal. Kemarin beberapa waktu yang lalu kita sudah melaksanakan musyawarah untuk penyusunan anggaran bagi kelompok-kelompok yang lainnya. Tetapi pada hari ini kita khususkan apa yang kita rencanakan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat desa Sungai Raya. Saya akhiri, wabillahi taufiq. Baik, terima kasih Ibu Ketua BPD sudah membuka kegiatan ini. Selanjutnya Camat Sungai Raya dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Kecamatan. Kepada Bapak kami persilakan. Sampai di daerah Sungai Raya, musyawarah desa memang kewajiban memang harus dilaksanakan. Karena kalau tidak ada musyawarah nanti saya juga desa ini menang sendiri ya Bu ya. Nah, musyawarah itu usulan dari bawah, mana yang mau diusulkan ini maksud dan tujuan dari kita laksanakan musyawarah dari usia kelompok marginal ini. Di sini kita akan membahas atau menentukan usulan-usulan program kegiatan dari aspirasi kelompok marginal ini. Baik itu meliputi kegiatan-kegiatan pembangunan, sarana dan prasarana, pendidikan, kesehatan, kemudian peningkatan kapasitas kelompok ekonomi produktif, ya, kemudian pengembangan pemberdayaan kelompok-kelompok marginal. Ini tujuan dan beserta staf yang saya hormati, pendamping desa, dan juga Bapak Ibu sekalian para undangan yang kami hormati. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya. Hari ini semestinya Bapak Kepala Desa berada di ruangan yang bersama kita, namun karena sesuatu hal yang juga tidak bisa ditinggalkan, maka beliau hari ini ada di Kabupaten. Beliau mohon maaf karena tidak bisa turut hadir bersama kita di hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, sebagaimana disampaikan tadi oleh Pak Sekcam dan pendamping desa, bahwa ini adalah salah satu proses penyusunan RKP untuk tahun N+1, jadi tahun depan, bukan tahun ini, ya, jadi tahun 2023. Salah satu tahapan yang harus kita lalui adalah mengikuti musyawarah desa kelompok marginal. Ya, kelompok marginal ini seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa kelompok yang kalau boleh saya sebut terpinggirkan gitu, atau tidak pernah atau belum diikutsertakan dalam proses perencanaan. Oleh karena itu, hari ini Bapak Ibu sekalian ikut menyusun rencana kerja pemerintah desa di tahun 2023. Pemuda-pemudi Hindu yang terhimpun dalam kelompok pemuda Pulau Giripati Melawarman ingin mengusulkan, pertama karena sudah latihan yang sudah diberikan itu akan ditindaklanjuti. Yang kedua, untuk 2023 kami memang di komplek Giripati Melawarman 4 itu ada 2 kelompok kegiatan yang setiap dilaksanakan kalau nggak hari Minggu, hari Sabtu. Yaitu pertama kegiatan yoga di gedung aulanya Sanggeraha Wiguna yang diikuti oleh pemuda-pemudi dan ibu-ibu. Yang kedua ada senam aerobik yang diikuti oleh pemuda dan pemudi dan serta Ibu BHRI, Wanita Hindu Dharma Indonesia, setiap hari Sabtu dan Minggu. Nah, berkaitan dengan tersebut,
kami untuk supaya kegiatan yoga ini berjalan dengan baik, karena kita ingin membuat generasi berikutnya sehat jasmani dan rohani, maka kegiatan yoga ini kami mengusulkan untuk pakaian yoganya. Pakaian yoga itu kurang lebih sama dengan pakaian senam biasa. Nah, yang kedua, matras untuk kita melakukan yoga senamnya itu supaya tidak langsung ke lantai. Nah, yang ketiga, kami juga dari pemuda-pemudi, karena ke depannya kami juga ingin membekali anak-anak generasi muda kami, paling tidak ada pembekalan pengetahuan tentang bagaimana cara beternak ayam kampung, tapi dengan metodologi 2-3. Jadi di belakang itu ada SD Kartika 3 dan ada SMP Kartika 21. Nah, yang kami bikin usulkan, yang pertama jalan. Jalan itu hanya 1 meter itu. Jadi kalau mau lewat harus berhenti atau maju. Ya. Nah, ini kalau dari Jalan Mujahidin, Masjid Mujahidin dengan SD 14 itu kurang lebih 200 meter. Kalau dari Jalan Raya itu 100 meter. Nah, ini kami minta sedikit itu supaya motor orang tua mungkin ya dengan jumlah 400 siswa ya, SD 2 itu. Nah, ditambah dengan lingkungannya. Nah, itu yang minta ditambah sedikit ya, nah, berhenti gitu ya. Yang pertama. Yang kedua, yaitu sarana air bersih tadi yang disebutkan. Kalau penampungan kita sudah ada. Kemarin kami coba gali kolam. Ini baunya luar biasa, dari mana baunya? Jadi tidak bisa untuk kebersihan. Jadi kami sarankan juga ini usulkan Pak ya, mudah-mudahan bisa diterima juga. Yaitu sumur bor Pak. Sumur bor. Nah, kita maksudnya kita hanya tunggali saja dengan pipanya. Oke, kemudian itu Kak, sumur bornya ada, tandonnya ada, kita buat Kak. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah pelatih drum band dan angklung. Kalau pelatih drum band mungkin kita pernah tahu, tapi kalau angklung kayaknya ada nggak kira-kira banyak. Tapi kita coba akomodir ya. Ya. Kemudian peningkatan halaman sekolah ya, peningkatan halaman sekolah dan juga infokus untuk proses belajar mengajar. Kita tampung Pak ya. Yang pertama adalah kita tampung. Yang pertama. Kita lihat di 2023 apakah ada usulan Bapak yang kita realisasikan. Ya. Oke. Selanjutnya kami mohon narasumbernya dari teman Bapak itu lah yang akan kita jadikan narasumber. Kita tidak perlu mendatangkan orang lain kan. Jadi oleh dusun-dusun mungkin 5 dusun menyiapkan 5 orang remajanya, kita kasihkan pelatihan untuk itu gitu ya. Nah, saya rasa itu. Kemudian Pak Kadut tadi itu usulan dari SMP, tetapi di dalam lokasi Pak Kadut itu ada 3 sekolah kan, ada SMP, ada SD Kartika A, Kartika B, jadi 3 sekolah. Jadi satu untuk air pengolahan air bersih itu dapat dipakai untuk 3 sekolah itu. Saya rasa itu amat baik dan tepat guna. Saya rasa itu nanti akan kita fasilitasi Badan Balita, pengukur tinggi, pengukur panjang, kemudian lomba bayi sehat tingkat desa. Untuk kelengkapannya itu
kita usulkan untuk termogen juga Pak, sama kotak P3K untuk di setiap posyandu balita. Posyandu balita. Yang tadi ada 7 itu untuk setiap masing-masing posyandu Pak. Dari papan nama, penambahan PMT, pengukur tinggi badan, pengukur panjang badan, lomba bayi sehat, sama termogan dan P3K. Kemudian untuk posyandu Al-Mahfirah itu kita usulkan mejanya 1, penambahan meja, penambahan kursi 6, sama itu aja Pak. Oke. Posyandu Buge itu juga kurang lebih hampir sama dengan siaga ya Pak ya. Oke. Untuk tambahan biaya PMT-nya kan masih kurang. Ya. Oke, jadi kurang lebih sama ya. Kursi plastik dan penambahan PT. Ya. Oke. Justru yang memang kita butuhkan itu seperti obat-obatan untuk penyakit yang mungkin sekarang udah jangan sampai berhenti lagi gitu Pak. Harus berlanjut obat kolesterol atau berat gula darah itu karena ini memang penyakitnya untuk orang-orang yang sekarang. Terus pengukur tinggi badan itu saya udah beberapa kali bilang tapi sampai sekarang belum ada, urusan nggak tahu kemana alatnya. Saya juga bingung. Terus untuk alat-alat kebersihan itu kadang kita masih bingung yang punya desa yang punya kantor nggak tahu juga pada mana, kadang nggak ada. Kita butuhkan kadang nggak ada. Terus ini apa? Alat-alat penyimpan bekas itu yang sederhana aja yang plastik itu kita masih kurang kadang untuk penyimpanan bekas-bekas pasien. Apa yang bentuknya? Dari kelompok Posyandu Teladan, saya mengusulkan seragam untuk kader Posyandu. Seragam? Iya, untuk 5 orang. Oke. Mengusulkan alat pengecekan darah. Gitu ya? Ya. Nah, terus kipas angin tadi. Kipas angin. Iya. Yang sudah menjalankan tugas di tahun yang lalu di lapangan, kami menemukan anak balita yang BGM. Nah, itu untuk bantuannya belum ada karena kita biasa langsung ke puskesmas mendapatkan bantuan ala kadarnya. Kemudian juga mohon maaf bukannya menyombongkan diri ya Bu ya, kadang kita dari dana kita sendiri juga. Jadi untuk desa Sumeraya kemarin ada balita yang mengalami BGM, kemudian memang tidak mampu. Kemudian yang kedua bantuan untuk bumil dan menyusui. Mungkin ini juga sudah menjadi prioritas desa, saya pun tidak tahu, tapi Poskesmas juga ingin mengajukan itu bantuan untuk bumil dan menyusui. Kemudian penyuluhan atau sosialisasi bagi bumil dan menyusui. Karena kita temui di lapangan bumil dan menyusui kadang bukan tidak mau, tidak pernah berkunjung ke posyandu maupun ke puskesmas untuk kontrol bayi yang ada di kandungannya. Jadi kita mungkin perlu penyuluhan atau sosialisasi, terutama bagi ibu-ibu muda kadang mungkin agak digampang aja gitu Pak Yus. Kemudian juga untuk bantuan anak sekolah bagi rumah tangga yang tidak mampu juga. Dan satu lagi itu dana darurat. Mengapa kita ini tidak tahu tepat bahasanya seperti apa? Kita sebut ini dana darurat tadi. Kadang mungkin kita turun ke lapangan secara tiba-tiba menemui bumil atau anak-anak yang bermasalah di lapangan. Karena sering kita temui bumil yang sudah dalam keadaan kondisi hamil 2, tidak mampu, kemudian kita mau mengurusnya itu Bu, kendala ya kita pun juga
bermasalah di dana di situ. Jadi kita mau bantu mungkin ke desa, kita tidak bisa meminta seenaknya lah secara gitu, karena tidak ada. Nah ya tidak bisa segera mungkin karena mungkin ada tempat-tempatnya gitu. Jadi itu kita masukkan di dalam dana darurat. Nah, demikian dari Poskesos. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Penggerak PKK ada beberapa usulan yang kami ajukan, yaitu untuk HKG, yaitu Hari Kesatuan Gerak PKK. Ya, jadi kayak kemarin itu kan mungkin kita menggunakan dana dana taktis segala macam ya, ya kan? Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, untuk pelatihan menganyam berbahan sintetis ya. Nah, karena bahan baku yang kayak limbah segala macam itu atau bahan-bahan bekas itu agak susah kita membelinya ya. Ya. Terus yang ketiga itu peningkatan kapasitas pengurus. Ya, peningkatan kapasitas pengurus artinya kan ini kita SK-nya SK baru, mungkin pengurusnya juga ada peningkatan gitu ya, sehingga kita butuh untuk peningkatan kapasitas kita sebagai pengurus. Nah, yang berikutnya adalah untuk seragam PKK. Kita punya PKK nasional, tapi untuk PKK desa biasanya masing-masing desa kan punya seragam sendiri-sendiri ya. Nah, itu saja mungkin dari PKK. Dari beberapa taklim di sini, khususnya dari yang masih jenis taklim aliman, yaitu bagi seragam sebanyak 30 biji, serta stiker dan nik. Itu yang dari taklim aliman. Untuk taklim al-hidayah, yaitu sama speaker dan mic beserta rehal. Untuk Nisa tenaga pengajar, tenaga untuk pelatihan rebana. Al-Mu'minun sama seragam taklim 30. Tidak ada ya. Kemudian Saukul Mustafa ada ya. Ini juga ada pakaian seragam nanti tahun 2022 ini. Kemudian Al-Hidayah itu ada, itu indeksnya saya belum buka apa barang yang dibutuhkan. Seragam tahun ini ya. Tahun ini, oke, tahun ini seragam. Kemudian Al-Hidayah, Al-Mu'minun itu ada alat musik hadrah dan portable wireless. Jadi Al-Mu'minun itu alat musik hadrah dan portable wireless. Selanjutnya Al-Mafirah itu ada alat musik rebana dan tikar lipat. Ya. Selanjutnya jenis taklim Mujahid itu alat musik rebana. Itu tahun ini kita eksekusi. Kemudian ada Masjid Babul Jannah. Ya, itu ada Al-Quran dan terjemahan. Itu kita eksekusi tahun ini. Kemudian Al-Iman itu ada Al-Quran dan terjemahan. Al-Iman. Ya. Kemudian Nurun Nisa itu ada speaker portable dan mikrofon wireless tahun ini. Ya, tahun ini kita eksekusi. Kalau tadi saya belum sempat mencatat apa yang disampaikan untuk 2023, tolong ditulis nanti sampaikan kepada kami. Ya, itu untuk
Majelis Taklim. Untuk TP PKK ini juga menjadi atensi dari kecamatan, Pak Camat. Jadi oleh Pak Camat, desa diminta untuk menganggarkan kegiatan Hari Kesatuan Gerak TPPKK setiap tahun. Ya, nah ini sudah contoh nih. Kalau tadi Ibu Ketua TPPKK berkorban mandiri dengan anggaran mandiri, di tahun depan ini menjadi atensi dari camat bahwa desa tetap harus menganggarkan peringatan Hari Kesatuan Gerak TPPKK. Yang pertama mungkin stand, ya. Yang kedua dekorasi stand. Yang ketiga perjalanan pulang pergi dan lain sebagainya. Kemudian ada konsumsi dan lain sebagainya. Karena kegiatannya dilakukan lebih dari 2 hari. Itu juga harus kita anggarkan. Kemudian juga yang menjadi atensi dari kecamatan itu adalah kegiatan MTQ. Itu juga kita harus menganggarkan untuk mendukung kegiatan MTQ tingkat kecamatan. Itu juga menjadi atensi dari Pak Camat. Kita akan anggarkan. Ya, jadi untuk HKG dan untuk kegiatan MTQ, jadi Ibu PKK tidak usah khawatir lagi, kita akan anggarkan di luar anggaran rutin TPPKK di 4 Pokja itu ya, di luar itu. Kemudian Poskesos Bumil dan Ibu Industri. Ini setiap tahun menjadi atensi khusus dari kepala desa bahwa ibu hamil dan menyusui setiap tahun kita anggarkan untuk diberikan makanan sehat, makanan tambahan sehat untuk ibu hamil dan menyusui. Tahun ini ada enggak? Tahun ini ada enggak? Ada kan? Tahun kemarin lagi ada terus Pak. Tiap tahun ada, ya. Jadi ini juga menjadi perhatian khusus dari pemerintah Desa Sungaria untuk kesehatan ibu hamil dan menyusui. Kita berikan makanan tambahan, makanan sehat. Kemudian bantuan anak sekolah. Bantuan anak sekolah di tahun-tahun sebelumnya kita juga pernah menganggarkan bantuan alat-alat sekolah untuk rumah tangga miskin. Bahkan kita pernah bekerja sama dengan Alfamart. Jadi Alfamart itu menganggarkan juga memberikan bantuan untuk anak-anak sekolah yang kurang mampu di wilayah Desa Sungaria. Kemudian di tahun 2022 karena sesuatu dan lain hal muncul aturan-aturan dan ketentuan di lapangan di perjalanan, sehingga kita harus menghilangkan beberapa kegiatan untuk supaya anggarannya cukup. Itu kita geser sedikit karena pembelajaran itu belum tatap muka waktu itu, ya. Jadi mudah-mudahan di tahun depan kita akan menganggarkan juga bantuan untuk anak sekolah, akan tetapi kita khususkan lagi untuk anak-anak berprestasi. Ya, kalau kemarin untuk rumah tangga miskin, sekarang kita berikan nanti untuk anak-anak berprestasi mulai tingkat SD dan SMP. Iya, itu sudah pernah juga kita lakukan waktu itu. Tapi karena COVID kemarin terlupakan karena anak-anak nggak pernah datang sekolah. Saya lewat sekolah nggak pernah ada muridnya soalnya. Jadi kita geser. Nah tahun ini begitu kita lewat sekolah mulai ada anak sekolah di situ kan, mulai ada murid. Oke, kita coba fasilitasi ini. Ya. Kemudian, nah ini dana darurat untuk BGM. Ini terkait dengan data misalnya. Kalau kita mau menganggarkan tahun 2023, di tahun 2022 kita sudah dapat data BGM itu berapa orang. Baru kita bisa menyimpan anggaran atau dana darurat. Mungkin juga, ya. Pokoknya dana darurat untuk kesehatan anak dan ibu hamil menyusui. Itu mungkin kita harus punya data dulu. Kita data dulu. Yang ada, baru kita bisa. Jadi bagaimana siasat kader menarik orang yang kita kunjungi itu, orang tuanya membawa bayi-balitanya ke posyandu, maka nanti bisa dinaikkan PNT-nya. Jadi menurut saya
saya Pak dari PNP sendiri posyandu tidak bisa disamakan, maaf ya, tidak bisa disamakan, maaf Pak. Contoh posyandu Greenland, posyandu Sumedjaya, posyandu Siaga, kebetulan saya kader, itu memang kunjungannya tinggi, kadang 35 sampai 38, 40 kadang naik ke atas. Untuk posyandu yang lain, itu di bawah ini Pak. Karena saya hampir tiap bulan KPM turun. Jadi saya kasihan sama posyandu yang banyak kehadiran bayi balitanya, otomatis PND-nya juga banyak yang dikeluarkan. Jadi saya mau maaf sama kader semua, kalau memang mau disamakan, tolong orang apa yang kunjungannya dibawa ditarik ke posyandu. Jadi tidak ada tulisan karena, tapi berarti kunjungannya tidak turun ya, tetap karena kader kita 40 ya. Jadi harus juga kunjungan, makanya dari itu yang kunjungan saya harus ditarik. Kalau ada yang cuma 10, tidak mungkin kita kasih PNT sama dengan yang 50. Ya, kita kasih 10. Karena tingkat kehadiran warga balita ke posyandu yang bersangkutan hanya 10 orang per bulan. Jadi pemberian makanan tambahannya ya untuk 10 orang itu. Sepakat itu? Sepakat seperti itu? Ya.